Spanduk bernada sara marak jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Seperti apa tanggapan Bawaslu? Jaringan prostitusi online yang ironisnya menjajakan anak di bawah umur berhasil dibongkar oleh Polri. Seperti apa modus operandinya? Ganda putra peraih trofi All England 2017 Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya hari ini tiba di Indonesia. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Prime Time News, dan program ini akan memberikan informasi terbaik yang telah dipilih oleh tim redaksi Prime Time News sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Zakia Arfan. Saya Andini Effendi. Sejumlah informasi yang hari ini kami sajikan untuk Anda adalah seperti apa Bawaslu DKI Jakarta melihat maraknya spanduk bernada kebencian jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Kemudian apa langkah yang diambil oleh Bawaslu? Ya, sementara itu prostitusi online yang menjajakan anak di bawah umur yang menjadikan Indonesia sebagai pasar ternyata melibatkan jaringan internasional. Seperti apa modusnya dan bagaimana masyarakat bisa turut serta membantu membongkar jaringan tersebut? Dan inilah Prime Time News selengkapnya, makna dalam sebuah berita. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat Selasa siang belusukan ke Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan dalam belusukannya Jarod menjanjikan program Kartu Jakarta Lansia. Hal ini disampaikan Jarod saat bertemu warga Kelurahan Cipulir yang sudah lanjut usia. Jarod menjelaskan program Kartu Jakarta Lansia konsepnya mirip Kartu Jakarta Pintar. Nantinya Dinas Sosial DKI Jakarta akan mendata ulang warga yang sudah lanjut usia. Rencananya Kartu Jakarta Lansia atau KJL akan direalisasikan pada tahun ini dengan menggunakan APBD perubahan, dan selain mengampanyekan KJL, Jarod juga memantau Kelurahan Cipulir yang rawan banjir. Ia pun menawarkan solusi pengerukan sungai dan normalisasi saluran air. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan berkampanye di 2 tempat di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kepada warga, Anies menyampaikan janji-janji kampanye seperti program rumah tanpa DP. Anies Baswedan menegaskan program rumah tanpa DP yang diusung Anies Sandi adalah bantuan pemerintah agar warga Jakarta mudah memiliki aset rumah. Menurutnya program ini bukan berarti Anies Sandi berjanji akan membangun perumahan rakyat, namun hanya menyediakan kemudahan pembiayaan rumah bagi warga DKI. Dengan program DP Rumah 0 Rupiah ini, Pemprov DKI nantinya akan menalangi pembayaran DP tersebut ke bank, sementara warga yang mengajukan kredit rumah mencicil kepada Pemprov DKI. Setelah dipecat dari P3, Abraham Lunggana atau Lulung menyatakan masih yakin didukung oleh warga Jakarta. Ya, ini Lulung dianggap melanggar garis partai di ajang Pilkada DKI Jakarta. Ia resmi dipecat sebagai kader partai P3 oleh Dewan Pimpinan Pusat P3 versi Jan Farid. Yaitu Pak Ikram, Kombes Ikam. Keputusan Abraham Lunggana sebagai Ketua DPW P3 DKI Jakarta menggelar deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berujung pada pemecatan dirinya sebagai kader P3. Sikap Lulung dinilai bertentangan dengan keputusan DPP P3 yang telah mengusung paslon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat sejak Oktober 2016. Ketua Umum P3 Jan Farid menyatakan pemecatan dilakukan setelah DPP P3 melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak diindahkan Lulung. Ini sekaligus mencopot Lulung sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Tidak hanya Lulung, P3 juga memecat 9 kader lainnya yang berbeda pandangan dari partai. Nasib Haji Lulung gak ada masalah, kan dia udah menjadi pendukung salah satu calon. Alhamdulillah kan, berkah. Ya kan, kita doain, insya Allah dia masuk surga. Betul kan? Kenapa? Saya kasih penegasan, dia dipecat dari kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Tegas itu. Dalam keterangan pers Selasa siang, Lulung mengaku belum menerima surat peringatan sesuai ADART partai. Ia pun masih percaya dirinya didukung warga Jakarta dan akan bersafari keliling.
Saya yakin semua dukungan umat Islam yang ada di Jakarta akan melakukan dukungan terhadap Akad Persatuan Pembangunan DKI Jakarta yang dipimpin oleh saya. Dan kemudian saya akan melakukan roadshow namanya Safari Haji Lulung untuk umat. Di tubuh internal P3 sampai saat ini masih terdapat dualisme kepemimpinan yang mengusung paslon yang berbeda. Di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, P3 kubu Romahur Muzi mendukung Agus Silvi. Namun, kubu Romahur Muzi belum memutuskan kemana dukungan akan dialihkan di putaran kedua. Dari Jakarta, Mila Amalia, Wikri Sesa, Metro TV. Kami akan kembali dengan informasi mengenai spanduk bernada sara marak jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Apakah ini merupakan pelanggaran kampanye? Informasi dan perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi.